teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Anda ingin mengasah adrenalin, ingin mengetes kerja nafas dan detak jantung Anda? Tepat sekali, karena watos ayeuna Mimin Sari Rasa ingin merekap sebuah film berjudul Blackwater edisi rilisan tahun 2020. Sesuai dengan keinginan pemirsa sekalian, film ini bercerita tentang 5 orang pecinta alam yang berpetualang ke sebuah gua tersembunyi. Harapannya sih mereka di sana akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, tapi hal naas malah menimpa dan membuat beberapa dari mereka tewas dengan sangat mengenaskan. Emang apa sih yang ada di dalam sana? So, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Film ini diawali oleh 2 turis Jepang yang tengah tersesat di hutan Australia. Semua ini gara-gara si wanitalah yang memegang peta. Seperti wanita-wanita pada umumnya yang sosokan bisa baca map padahal tidak, seperti saya contohnya. Wanita ini kekeh tidak mau menggunakan bantuan kompas padahal dari tadi mereka hanya berputar-putar saja. Alhasil karena jengkel dengan temannya ini, si pria pun memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Tapi tidak lama kemudian, scene kemudian berpindah ke tempat lain di mana ada sepasang suami istri bernama Eric dan Jen yang bersiap-siap untuk melakukan petualangan. Mereka tidak berangkat sendirian, Cok, melainkan bersama dengan teman-teman Eric yaitu Victor dan Yolanda. Hi. John, was every cent? You too. Smile. Where was it? It was just on the sofa inside. Ketika malam tiba dan mereka mampir pada sebuah bar, ternyata ada teman Eric yang lain yang akan ikut dalam petualangan ini. Sambil minum-minum, pria bernama Cash itu memberitahu kalau ada tempat yang lebih keren untuk mereka jelajahi, yaitu sebuah gua tersembunyi. Cash juga berkata kalau gua ini sama sekali belum pernah dijelajahi oleh orang lain. Nah, jika tempat itu bagus, mereka bisa menggunakannya sebagai ladang cuan dengan membuat gua tersebut menjadi destinasi wisata yang pastinya akan menjadi sumber keuntungan bagi mereka. Setelah mendengar info itu, Jen dan Yolanda mencari spot lain untuk mengobrol. Ternyata Yolanda ingin memberitahu kalau sekarang dirinya sedang hamil. Tentu saja Jen sangat senang mengetahui temannya akan memiliki momongan. Tapi di satu sisi dirinya juga sedih. Dia sebenarnya juga ingin sekali punya anak, tapi mengingat Eric mempunyai pilihannya sendiri dan tidak mau memaksa, Jen pun hanya bisa pasrah dan mencoba menerima takdirnya. Malam itu mereka menginap di sebuah motel. Di sini sebenarnya Victor juga belum tahu kalau istrinya ini sedang hamil. Tapi karena dia tipe cowok yang pengertian, Victor mengajak Yolanda untuk membatalkan trip ini dan pergi liburan berdua saja ke tempat lain. Namun Yolanda malah menolak. Menurutnya selama ini Victor sudah sering membuatnya bahagia. Maka dari itu mereka harus melakukan trip ini, hal yang sudah lama Victor dambakan agar Victor juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Singkat cerita, petualangan ini pun dimulai. Menggunakan mobil milik Eric, mereka akan menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju hutan tempat gua itu berada. Di dalam perjalanan, Victor bertanya, dari mana Cash menemukan gua itu? Dan Cash menjawab bahwa dia menemukannya ketika sedang dalam misi pencarian 2 turis Jepang yang menghilang. Jadi, bukannya menemukan 2 turis itu, Cash malah menemukan gua tersebut yang ia yakin isinya akan sangat luar biasa. Di waktu yang sama, saat Yolanda sedang memotret pemandangan, tiba-tiba dirinya melihat seekor buaya berada di pinggir sungai. Mengetahui hal itu, Jen pun panik. Tapi Cash berusaha menenangkan mereka sambil menunjukkan pistol yang ia bawa lalu berkata kalau mereka pasti akan baik-baik saja. Sesampainya mereka di hutan, ternyata mobil tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Alhasil mereka pun melanjutkan perjalanan ini dengan berjalan kaki untuk bisa sampai ke gua itu. Nah, setelah berhasil menemukannya, dalam beberapa saat Eric, Jen, Yolanda, dan Victor pun tercengang. Karena kok bisa ya ada gua seperti ini di dalam hutan? Lalu karena tidak mau berlama-lama, mereka segera mempersiapkan peralatan. Eric juga mengajari Victor cara menggunakan alat karena ini adalah pengalaman pertamanya, lalu turun untuk menelusuri gua tersebut.
Setelah satu persatu dari mereka turun, mereka mulai memasuki lubang yang semakin sempit. Bahkan saking sempitnya, mereka juga harus jalan jongkok sambil terus waspada karena takut ada sesuatu yang berbahaya di dalam sana. Di sini, Victor dan Jen sebenarnya sudah memiliki firasat yang tidak enak, tapi Eric meyakinkan mereka kalau semua akan baik-baik saja, dan petualangan ini akan sangat menguntungkan bagi mereka. Nah, tepat setelah Jen menunjukkan keraguannya itu, tiba-tiba mereka menemukan kambing yang sudah menjadi kerangka. Sebenarnya mereka bingung kok ada kambing di tempat seperti itu, tapi karena nggak mau ambil pusing, mereka lanjut berjalan tanpa sadar kalau di luar sana langit tiba-tiba gelap dan akan turun hujan lebat. Setelah berjalan cukup lama dan tentunya sangat melelahkan karena tempatnya pengap, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang dicari-cari, yaitu sebuah danau tersembunyi dengan air yang sangat bersih karena belum pernah terjamah oleh siapapun. Di sini mereka pun mulai melihat sekeliling, barangkali ada sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Bahkan Eric dan Cass masuk dalam air dengan sangat tenangnya. Tapi baru saja mereka senyum sumringah karena bak menemukan harta karun, Eric yang tidak sengaja melihat aliran air dari celah-celah dinding gua mulai ragu. Dia pikir mereka harus segera keluar karena takut ada hal yang tidak terduga di luar sana, apalagi dia tidak bisa mengecek cuaca lewat HP karena tidak ada sinyal yang masuk. Di waktu yang sama, Jen kembali mendapatkan firasat buruk, ditambah ketika dirinya menyadari ada sesuatu yang sedang bersembunyi di dalam air. Awalnya si Cass ini membantah semua firasat buruk itu. Menurutnya, karena mereka baru saja sampai, lebih baik jelajahi dulu tempat itu sepuasnya baru pulang. Tapi ketika mereka mendengar suara gemuruh air, tiba-tiba dari kejadian itu, Cass kehilangan tasnya, di mana dalam tasnya ada kunci mobil. Pintu masuk yang tadi mereka lewati juga langsung tertutup air, sehingga kini mereka sadar kalau semua ini gara-gara hujan badai yang terjadi di luar sana. Dalam situasi ini, mau tidak mau mereka harus mencari jalan keluar lain, atau kalau tidak mereka akan tenggelam di dalam gua itu. Tapi mengingat ada sesuatu yang bersembunyi di dalam air tadi, Jen menolak untuk pergi. Dia meminta yang lain untuk menunggu saja sampai air surut. Namun Eric membantah karena menurutnya air akan terus naik dan memenuhi isi gua tersebut. Jadi agar mereka bisa segera pergi dari sana, mereka harus turun dan mencari jalan keluar yang lain. Akhirnya dengan sangat terpaksa mereka pun turun ke dalam air untuk mencari jalan keluar yang lain. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Victor secara tidak sengaja menemukan tas milik Cass. Tapi saat dia berusaha untuk mengambilnya, tiba-tiba kini mereka pun akhirnya tahu kalau di dalam danau itu terdapat buaya yang sangat ganas. Ketika mereka naik untuk menyelamatkan diri, mereka menemukan ada tubuh mengambang. Ketika ditarik, mereka kira itu adalah Victor. Ternyata itu mayat tim pencari dari Cass yang ikut menghilang saat mencari para turis. Sedangkan Victor sendiri tiba-tiba muncul setelah berusaha melawan serangan dari buaya tersebut. Dari kejadian itu, Victor mengalami luka yang cukup serius di perutnya. Dan walaupun sudah dibalut menggunakan kain dan diberi obat penghilang rasa sakit, Victor harus segera dilarikan ke rumah sakit sebelum terjadi pendarahan dan infeksi. Setelah semua kejadian mengerikan ini menimpa mereka, Jen, Eric, dan Yolanda rasanya ingin marah sekali kepada Cass yang tadi sempat menahan mereka untuk pulang. Namun melihat keadaan Victor, Eric pun melupakan rasa marah itu. Dia kemudian mengajak Cass untuk menyelam dan masuk ke pintu masuk guna mencari sinyal bantuan menggunakan HP-nya yang tahan air. Tapi bukannya bertanggung jawab atas semuanya, Cass yang udah ketakutan ini malah menolak. Menurutnya turun ke air sama dengan mereka bunuh diri. Jadi apapun alasannya, Cass menolak untuk turun dan akan menunggu air itu surut. Melihat penolakan dari Cass, Eric pun sangat bingung. Di satu sisi dirinya juga merasakan ketakutan yang sama. Tapi melihat Victor terluka, air yang semakin meluap dan bisa memudahkan buaya itu untuk menyerang mereka, akhirnya Eric memutuskan untuk pergi sendirian berbekal pisau yang dari awal dia bawa.
Namun, baru saja Eric akan turun ke air, tiba-tiba Cass memanggil dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Ternyata Cass berniat menggunakan mayat yang tadi untuk mengalihkan perhatian si buaya, sehingga ketika Cass dan Eric turun ke air, posisi mereka akan jauh lebih aman. Singkatnya, setelah umpan berhasil dimakan, Cass dan Eric dengan hati-hati menuju pintu masuk untuk mencari sinyal telepon, sedangkan Yolanda dan Jen akan tetap menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Awalnya, semua masih aman terkendali, buaya juga tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Tapi tidak lama kemudian terjadi masalah ketika sakit asma yang diderita Victor tiba-tiba kambuh, sedangkan obat asmanya sendiri ada pada Yolanda, padahal posisi mereka kini sedang berseberangan. Panik melihat suaminya hampir kehabisan nafas, Yolanda berusaha melempar obat bengek itu ke arah Jen. Sialnya lemparan itu malah gagal dan alhasil inhalernya nyemplung ke air. Dalam beberapa saat Yolanda bingung harus apa, sampai kemudian dia memberanikan diri untuk turun dan mengambil inhaler itu lalu dengan cepat menghindari buaya yang berenang ke arahnya. Sementara itu di lubang pintu masuk, Cass dan Eric menemukan bahwa lubang yang tadi mereka lewati telah tertutupi oleh bebatuan yang terdorong dari luar. Di sini mereka sudah berusaha untuk memindahkannya, tapi karena tidak bisa, mereka pun memutuskan untuk kembali dan mencari cara lain. Nah, di perjalanan pulang itu, tiba-tiba saja kaki Eric tersangkut yang hampir membuatnya tewas karena kehabisan nafas. Untunglah dia masih bisa membebaskan diri dan segera muncul ke permukaan. Namun ternyata nasib sial malah menimpa Cass, di mana dia terpisah dengan Eric dan bertemu dengan si buaya ganas. Dalam sekejap, Cass pun ditarik ke lubang yang lebih sempit oleh si buaya dan entahlah apa yang terjadi kepada Cass selanjutnya. Di saat Eric bingung kemana perginya Cass, Yolanda akhirnya memberitahu Victor bahwa dirinya kini tengah mengandung. Jadi Yolanda harap Victor bisa bertahan lebih lama karena dia sebentar lagi akan menjadi ayah. Beberapa saat kemudian, Eric kembali juga. Sialnya dia datang sendirian tanpa membawa hasil apa-apa. Apalagi sekarang Eric sadar kalau mungkin Cass sudah tewas dimakan buaya. Namun di tengah keputusasaan itu ternyata Jen tidak sengaja mendengar suara angin sepoi-sepoi yang ketika dicek ada jalan keluar lain yang bisa mereka gunakan. Nah, karena dari tadi Jen sudah bekerja keras membantu Victor, kini giliran Yolanda lah yang membantu Eric. Tapi di balik itu semua ternyata ada fakta terselubung, Cok. Di mana selama ini ternyata Yolanda telah berselingkuh dengan Eric gara-gara Victor mandul. Jadi dia dan Eric nekat menjalin hubungan hingga akhirnya Yolanda hamil. Wah, anjir sih, bisa-bisanya esek-esek sama suami sahabat sendiri. Di sisi yang lain, karena air semakin naik, Jen pun mengajak Victor untuk naik ke tempat lain yang lebih tinggi. Sambil memegangi tubuh Victor, Jen terus mengawasi sekitar karena takut buaya itu datang. Awalnya semua terlihat tenang, tapi tiba-tiba sambil menunggu Eric dan Yolanda kembali, Victor memberitahu rasa senangnya karena Yolanda tengah hamil. Sebenarnya Victor ragu karena setelah kemoterapinya beberapa waktu yang lalu dia pikir dia akan mandul, tapi ternyata Yolanda hamil dan itu sangat membuatnya senang. Mendengar hal itu, Jen pun ikut merasa bahagia. Namun ketika dirinya sedang melihat-lihat foto di kamera milik Yolanda, akhirnya Jen pun mengetahui kalau Yolanda telah berselingkuh dengan suaminya. Dia juga sadar kalau anak yang dikandung Yolanda pasti bukan anak dari Victor, melainkan hasil kerja keringat dari suaminya sendiri. Rasanya ingin sekali Jen memberitahu Victor, tapi melihat keadaan Victor yang sangat mengkhawatirkan, niatnya pun ia urungkan. Di waktu yang sama, mereka akhirnya melihat tas milik Cass. Karena mengambang di tempat yang tidak jauh dari mereka, Jen pun berusaha untuk menggapainya. Lalu ketika Jen berhasil mengambil tas itu, tiba-tiba buaya datang lagi dan membuat Jen panik sampai pingsan karena terjatuh dan kepalanya terbentur batu.
Tidak bisa melihat Jen diterkam begitu saja oleh si buaya, Victor pun turun untuk menolong Jen. Tapi tepat ketika Jen telah sadar, hal naas malah menimpa dirinya. Tidak lama setelah Victor tewas, Eric dan Yolanda pun kembali lalu langsung menyusul Jen yang sedang menangis. Mengetahui Victor telah tewas, tentu saja Yolanda langsung menangis. Mereka semua juga merasa sangat putus asa, apalagi lubang yang tadi dicek oleh Eric tidak ada jalan keluarnya alias buntu. Nah, di saat Yolanda menangis inilah Jen langsung melabrak mereka dan menyuruh keduanya untuk mengaku. Lalu karena sudah terpojok dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya Eric pun mengaku dan langsung meminta maaf kepada istrinya itu. Mendengar Jen terus menyalahkan Eric pun semakin bingung dan putus asa. Tapi di saat itu juga ternyata Eric menyadari kalau ada pusaran air di tengah danau itu. Pusaran tersebut juga disinari cahaya yang Eric yakin bahwa cahaya tersebut masuk melewati lubang yang ada di dalam sana. Karena yakin itulah jalan satu-satunya agar mereka bisa keluar dari sana, Jen langsung bersiap masuk ke dalam air diikuti oleh Yolanda kemudian Eric. Dalam beberapa saat semuanya masih terlihat aman terkendali. Tapi ketika mereka hampir mencapai pusaran air itu, si buaya kembali datang. Dan hitung-hitung membayar rasa bersalahnya kepada Jen, Eric akhirnya mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi umpan. Walaupun sudah dikhianati, tapi melihat suaminya sendiri dimakan buaya, Jen tetap merasa terpukul. Tapi agar pengorbanan suaminya itu tidak sia-sia, Jen dan Yolanda bergegas masuk ke dalam pusaran air itu agar mereka bisa selamat. Kini mereka pun bisa keluar dari gua itu dengan selamat dan kembali ke mobil untuk pulang. Setelah berhasil menemukan mobil, Yolanda langsung meminta maaf kepada Jen. Tapi karena pulang ke rumah dengan selamat adalah hal yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, Jen tidak mau mendengar apa-apa dan langsung OTW pulang. Namun baru saja mereka bernafas lega, tiba-tiba Jen banting setir karena melihat ada batang pohon yang tumbang. Alhasil kini mereka pun jatuh ke sungai dan kembali ketakutan karena buaya berada tepat di depan mereka. Mengingat Cash menyimpan pistolnya di dashboard mobil, Yolanda pun langsung mengambilnya dan dia berikan kepada Jen. Lalu ketika mobil mulai tenggelam, Jen dan Yolanda berusaha keluar dari mobil lalu lanjut berenang ke tepian. Namun sialnya, belum sempat Yolanda sampai, Jen melihat buaya berada tepat di belakang Yolanda. Alhasil dengan cepat dirinya pun langsung menggunakan pistol itu, tapi karena selalu meleset, tiba-tiba melihat air bercampur dengan darah, Yolanda langsung histeris karena mengira Jen telah tewas. Tapi tidak lama kemudian, Jen ternyata muncul kembali dan dia berhasil membunuh si hewan itu tepat setelah si buaya menggigit tubuhnya. Setelah semua rintangannya sudah dilewati, akhirnya Yolanda dan Jen bisa bernafas lega. Mereka saling berpelukan lalu berjalan keluar dari sungai dan pulang ke rumah bersama-sama. Lalu film pun berakhir.